Hai semua, perkenalkan aku Sally, aku koordinator bidang pengembangan kapasitas dan aku selaku penanggung jawab lomba speech contest. Jadi di lomba speech contest ini pesertanya itu setiap sekolah mengirim satu orang untuk Mula, Nadia, dan Mira. Nah, temanya kalian bisa pilih satu tema dari dua tema ini. Untuk Mula itu should we eat more vegetable? Kenapa sih kita perlu makan sayuran? Dan tema yang kedua itu bagaimana menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih? How to create an healthy and clean environment. Untuk Nadia, lifestyle impact for your health. Jadi dampak gaya hidup buat kesehatan kamu itu penting gak sih? Dan itu mempengaruhi gak sih? Terus tema kedua itu, perlu nggak sih kita belajar kesiapsiagaan bencana dan kenapa? Should we know or prepare about disaster? When disaster comes, what should we do? Untuk Wira, should we study about reproduction health and why? Kenapa sih kita perlu belajar tentang kesehatan reproduksi? Tema yang kedua, what should we do as a student to respond pandemic COVID-19? Jadi kita sebagai siswa tuh apa yang perlu kita lakukan gitu untuk merespon COVID-19. Metodenya kalian buat naskahnya dulu, terus udah buat naskahnya kalian hafalin, buat video durasinya minimal 5 menit, maksimal 10 menit, dan kalian upload di YouTube sama IGTV. Kemudian link IGTV dan link YouTube-nya kalian bisa lampirkan atau setakkan di email, lalu kirim ke email panitia pengkapjumbara2020@gmail.com dengan subjek nama mata lomba, kemudian nama kalian. Misalnya speech contest Sally Melinda sekolah apa, semacam itu. Paling lambat email dikirimkan tanggal 30 Oktober jam 9 malam. Aspek penilaiannya itu ada 4. Nah, yang pertama kesesuaian tema. Jadi pastikan speech kalian sesuai dengan tema. Kemudian pesan yang disampaikan bagus, pronunciation-nya juga isinya bagus. Kemudian kreativitas, kalian bisa menggunakan background musik, tapi suaranya pastikan tidak melebihi suara kalian. Kemudian gestur dan ekspresi. Gimana sih kalian menyampaikannya? Kalau datar aja kan boring ya. Nah, kalau misalnya kalian gestur tangan, ekspresi seperti itu. Jadi untuk speech contest itu aja yang aku sampaikan. Kalau ada yang ingin kalian tanyakan, kalian bisa japri saya. Nomor saya udah tertera di Juknis. Dan kalau ada yang mau ditanyakan juga bisa komen di YouTube. Oke, dadah. Halo teman-teman, saya Asinyo, saya dari Divisi Pengembangan Kapasitas Jumbara Kota Bogor 2020. Hari ini saya mau menjelaskan tentang lomba desain poster. Jadi lomba desain poster ini adalah lomba yang ditujukan untuk PMR tingkat wira. Lalu, peserta harus memilih satu dari 4 tema yang disediakan oleh panitia. Yang pertama adalah ajakan memakai masker. Lalu yang kedua adalah gerakan cuci tangan, yang ketiga adalah ajakan untuk mendonor darah, dan yang keempat adalah ayo siaga bencana. Media yang bisa digunakan oleh peserta hanya media seperti software seperti Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Corel Draw, dan Paint, dan tidak diperkenankan untuk menggunakan aplikasi yang menggunakan template seperti Canva dan lain-lain. Lalu waktu pengerjaannya adalah tanggal 24 sampai tanggal 30 Oktober 2020 dan bisa dikerjakan di rumah atau dimanapun sesuai yang kalian mau. Lalu teknis pelaksanaannya adalah kompetisi ini bersifat individu. Jadi setiap orang hanya bisa mengirimkan satu karya. Lalu peserta harus sudah melakukan pendaftaran dan sudah membuat dan menandatangani surat originalitas karya yang bisa dilihat pada Google Drive yang sudah disediakan panitia, yaitu di bagian Juknis di Google Drive Jumbara Kota Bogor 2020.
Lalu karya yang dikirimkan oleh peserta tidak boleh mengandung unsur sara, kekerasan, dan pornografi. Lalu peserta juga wajib menyertakan logo PMI dan wajib menyertakan logo Jumbara Kota Bogor tahun 2020 dalam desain poster. Lalu karya yang dikirimkan oleh peserta harus merupakan karya asli, tidak boleh merupakan karya plagiasi, harus sesuai dengan tema, harus belum pernah diikutsertakan dalam lomba, dan nanti karya itu akan dipublikasikan oleh panitia di mana hak cipta tersebut masih dipegang oleh peserta. Nanti karya yang sudah kalian buat, kalian kirimkan ke email Jumbara, yaitu pengkapjumbarabogor2020@gmail.com dengan judul lomba desain poster, spasi nama kalian, spasi unit kalian. Lalu ditulis di badan email itu penjelasan singkat tentang desain yang sudah kalian kirim. Karya dikirimkan paling lambat tanggal 30 Oktober 2020 pukul 9 malam. Adapun penilaian yang dilakukan oleh juri ada 4 aspek. Yang pertama adalah format poster, di mana akan diambil sebanyak 30%. Lalu isi dari poster, apa yang akan disampaikan dalam poster tersebut akan diambil sebanyak 30%. Lalu adalah kualitas dari poster tersebut akan diambil sebanyak 25%, dan originalitas poster yang kalian buat yaitu sebanyak 15%. Nah, demikian penjelasan dari lomba poster. Sekian dari saya, terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan aku Anissa Fitri Damayanti dari Divisi Pengembangan Kapasitas. Pada hari ini saya akan menjelaskan teknis dan juknis lomba mengenai lomba penulisan karangan esai. Yang pertama adalah dari segi peserta. Untuk pesertanya merupakan anggota PMR tingkat wira dan mengirimkan maksimal 1 orang peserta. Kemudian untuk temanya, kami mengusung tema berupa remaja yang produktif di tengah masa pandemi COVID-19. Kemudian untuk metodenya, karangan esai harus mengandung unsur 5W plus 1H. Kemudian karangan esai harus dibuat berdasarkan keadaan konkret masyarakat Kota Bogor di tengah pandemi COVID-19 ini. Karangan esai tersebut merupakan karya yang orisinil dari peserta dan bukan merupakan hasil karya orang lain. Karangan esai tersebut belum pernah dipublikasikan dalam bentuk apapun sebelumnya. Untuk waktu dan tempat pelaksanaan dimulai pada tanggal 24 Oktober sampai 30 Oktober 2020. Untuk tempatnya menyesuaikan di rumah masing-masing peserta. Kemudian untuk teknis pelaksanaannya, yang pertama peserta harus menggali informasi sebanyak-banyaknya dan memperkaya wawasan tentang pandemi COVID-19 serta aktivitas masyarakat di tengah-tengah pandemi seperti ini. Yang kedua, peserta harus mengemas informasi yang didapat dan dipadu-padankan dengan pemikiran yang objektif tentang usaha yang bisa meningkatkan produktivitas di tengah pandemi. Kemudian peserta menuangkan pemikiran tersebut dan sumber-sumber yang telah didapat di masyarakat ke dalam sebuah tulisan dengan menggunakan format PDF dikirimkannya. Kemudian untuk ketentuan penulisannya digunakan kertas berukuran A4, kemudian dengan margin 3 cm, dengan font Times New Roman, dan ukuran tulisan berukuran 12 serta judul berukuran 16. Kemudian untuk format penulisan dibuat dengan minimal kata berjumlah 500 kata serta maksimal 4 halaman. Untuk pengiriman PDF-nya bisa dilihat di juknis yang telah dikirimkan sebelumnya. Untuk aspek penilaiannya, yang pertama dinilai dari segi keterampilan, kekreatifan peserta, kemudian dari aspek penulisan dan pemilihan diksi sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, yaitu sekitar 30% penilaian. Kemudian untuk dari aspek kesesuaian karangan dengan tema yang telah ditentukan sekitar 40%. Kemudian 30%-nya lagi diambil dari aspek kesesuaian karangan dengan format penulisan yang telah ditentukan sebelumnya. Sekiranya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan aku Anissa Fitri Damayanti
lagi dari Divisi Pengembangan Kapasitas. Pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan teknis dan ketentuan lomba menulis artikel. Oke, jadi untuk ketentuan pesertanya, setiap unit PMR Madya mengirimkan maksimal 1 orang peserta. Kemudian untuk materinya, kami menyiapkan 3 buah tema dan peserta boleh mengambil salah satu dari tema tersebut. Yang pertama, yaitu tema tentang COVID-19. Kemudian tema yang kedua adalah tentang HUT PMI yang ke-75. Kemudian tema yang ketiga adalah kepala merahan. Nah, jadi nanti untuk yang kepala merahan, peserta bisa mengambil artikel apapun itu asalkan masih menyangkut tentang kepala merahan. Kemudian untuk medianya, peserta menggunakan kertas ukuran A4, kemudian dengan margin 3 cm, fontnya Times New Roman, kemudian dengan tulisan berukuran 12 dan judul berukuran 16. Kemudian nanti artikel dikirimkan dalam bentuk PDF dengan jumlah halaman maksimal 2 halaman. Kemudian untuk waktu dan tempat pelaksanaan dimulai pada tanggal 24 Oktober sampai 30 Oktober 2020. Untuk tempat pelaksanaan menyesuaikan dengan di rumah masing-masing peserta atau di unit PMR masing-masing. Kemudian untuk teknis pelaksanaan, yang pertama peserta harus menggali informasi sebanyak-banyaknya dari sumber yang dipilih, kemudian yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kemudian setelah itu peserta mengemas informasi-informasi tersebut ke dalam satu artikel yang utuh dan boleh dipadukan dengan argumentasi atau pemikiran peserta sendiri terkait materi yang dipilih. Kemudian artikel yang dibuat harus mengandung unsur 5W+1H dan harus bersifat aktual dan faktual, dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan bukan berasal dari sumber berita yang bohong atau hoax ya. Kemudian artikel dikirimkan dengan menggunakan format PDF dan dikirimkan melalui email. Untuk teknis pengiriman emailnya dapat dilihat kembali pada juknis yang telah dikirimkan sebelumnya. Kemudian untuk pengiriman PDF dikirimkan maksimal paling lambat tanggal 30 Oktober 2020 pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk aspek penilaian, kami menggunakan penilaian dari 3 aspek. Yang pertama adalah keterpaduan kalimat, kemudian ejaan dan pemilihan diksi berdasarkan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia sekitar 30%. Kemudian kesesuaian artikel dengan tema yang dipilih sekitar 40%. Kemudian yang ketiga adalah kredibilitas dan kualitas sumber yang telah didapat sekitar 30%. Selain itu, peserta diwajibkan untuk melampirkan daftar pustaka di belakang artikel yang sudah ditulis dari sumber-sumber yang telah didapat sebelumnya. Sekiranya itu saja yang bisa saya jelaskan. Selebihnya bisa dibaca kembali pada juknis yang telah dikirimkan sebelumnya. Terima kasih. Halo adik-adik, saya Asbil, saya dari Divisi Pengembangan Kapasitas Jumbara PMR PMI Kota Bogor 2020, tepatnya dari Lomba Cerpen untuk Mula. Jadi, setiap unit PMR Mula wajib mengirimkan 1 perwakilan untuk mengikuti lomba menulis cerpen untuk Mula ini, di mana peserta harus memilih 1 dari 5 tema yang sudah disediakan panitia, yaitu yang pertama adalah pandemi COVID-19, yang kedua adalah HUT PMI ke-75, yang ketiga adalah kepalang merahan, yang keempat adalah perilaku hidup bersih dan sehat, dan yang kelima adalah ayo siaga bencana. Peserta harus membuat cerpen dengan karyanya sendiri dan tidak boleh dibuat oleh orang lain. Dan peserta boleh mencantumkan gambar ilustrasi berukuran sedang di halaman depan, hanya sebanyak 1 gambar ilustrasi. Peserta harus menulis dengan cara diketik menggunakan laptop atau komputer, dengan menggunakan kertas ukuran A4 dengan margin masing-masing 3 cm. Ukuran fontnya 12 dan ukuran font untuk judulnya 16, serta menggunakan font Trebuchet MS. Lalu waktu pengerjaannya adalah tanggal 24 sampai tanggal 30 Oktober 2020, dan nanti karya ini akan dikirimkan ke email Jumbara, yaitu pengkap Jumbara Bogor 2020@gmail.com dengan judul
lomba cerpen mula, spasi nama kalian, spasi unit kalian, dengan penjelasan di badan email yaitu sinopsis dari cerpen yang kalian kirim. Jadi cerpen yang kalian kirim ini minimal sebanyak 2 halaman dan maksimal sebanyak 5 halaman. Nanti yang akan dinilai oleh juri adalah kreativitas kalian, yaitu tata bahasa kalian, lalu kerapihan kalian, juga kesesuaian dengan tema yang sudah disediakan panitia. Sekian dari saya. Assalamualaikum.